Terima kasih sudah klik video Virgo GT. Sebelum lanjut nonton, alangkah baiknya subscribe channel ini. Selamat menonton. Siapa sih yang gak kenal Vespa? Mungkin hanya ABG-ABG di bawah 12 tahun yang tidak tahu soal skuter asal Italia yang satu ini. Ya, Vespa adalah salah satu motor paling legendaris dalam sejarah roda 2 Indonesia, bahkan di dunia sekalipun. Keberadaannya tak lekang oleh waktu, dimulai sejak era Vespa 2 tak hingga Vespa modern seperti sekarang ini. Namun, di balik kesuksesannya sebagai skuter dengan penjualan terbesar dalam sejarah dunia, Vespa juga ternyata punya sejarahnya tersendiri loh. Dan konon kabarnya juga berhubungan dengan masyarakat Italia. Penasaran? Langsung aja kita bahas yuk. Jika kita ingin membahas lebih lanjut soal sejarah Vespa di dunia, maka alangkah baiknya bila kita mulai lebih dulu dari sang mempunya Vespa Piaggio. Ya, produsen sepeda motor asal Italia ini ternyata sudah malang melintang sejak lebih dari seabad silam, tepatnya pada tahun 1884. Piaggio didirikan di Genoa, Italia pada tahun 1884 oleh Rinaldo Piaggio. Beliau mengawali dengan memproduksi kereta api, gerbong kereta, bodi truk, dan mesin berkapasitas besar. Berikut list produk Vespa 2 tak. Vespa 98, 1946, Vespa pertama di dunia. Pengembangan dari prototipe MP6 dibekali mesin 98 cc yang mampu berlari hingga 60 km per jam. Dalam 2 tahun mampu terjual lebih dari 18.000 unit. Vespa 125, 1948, Vespa pertama yang bermesin 125 cc. Perbedaannya dengan Vespa 98 tak hanya di sektor permesinan saja, tapi juga mencakup suspensi baru. Vespa 125, 1953, Vespa 125 cc dengan mesin generasi baru, powernya sanggup menembus 5 HP dengan top speed mencapai 75 km per jam. Tak cuma mesin, Vespa ini juga dibekali bodi baru yang lebih kecil dan ciamik dilihat. Vespa 125U, 1953, versi utility dari Vespa 125 standar. Dijual lebih murah 40% dibanding versi standarnya. Vespa ini juga sudah mengadopsi headlamp bisetang, yang bakal jadi tren anyar Vespa ke depannya. Vespa 150 GS, 1955, Vespa terlaris di pasar luar negeri kala itu. Dibekali desain terbaru yang lebih mengutamakan aerodinamika, model ini sekaligus sebagai Vespa yang jadi bahan eksperimen favorit pabrikan lain untuk diimitasi. Jantung pacunya dibekali mesin 150 cc 2 tak 4 percepatan, dengan top speed mencapai 100 km per jam. Vespa 160 GS, 1962, Vespa penerus kesuksesan 150 GS. Dibekali desain, karburator, knalpot, dan mesin baru lebih powerful, yang mampu memuntahkan tenaga hingga 8,2 HP. Vespa 150 GL, 1963, versi derivatif Vespa 150 GS dengan ubahan styling baru yang lebih ciamik. Banyak kalangan menyebutnya sebagai Vespa kontemporer dengan tampilan terbaik. Vespa 50, 1964, Vespa pertama dengan mesin termungil 50 cc, small frame, yang pernah dibuat. Motor ini dipasarkan untuk pasar domestik Italia, dengan mesin yang tegak 45 derajat, dibanding Vespa lain yang menggunakan mesin selonjoran alias horizontal. Vespa ini sekaligus sebagai karya terakhir dari sang pengagas Vespa Corradino D'Ascanio. Selain Vespa 50, ada juga versi-versi 90 cc, PTS 90, dan 100 cc, P100TS-nya yang kita kenal di Indonesia dengan nama Vespa PTS. Vespa 180 Super Sport, 1965, tercatat sebagai Vespa dengan mesin terbesar saat itu, 181 cc, yang diplot untuk menggantikan generasi Vespa 150/160 GS. Perubahan juga dilakukan di bagian bodywork untuk lebih memaksimalkan aerodinamika, serta kenyamanan pengendara.
Vespa New 125, 1966, Vespa dengan mesin 125 cc tegak 45 derajat, plus desain paling radikal yang pernah ada. Vespa Super Sprint 90, 1966, Vespa yang diposisikan di antara Vespa 50 dan New 125. Dibekali dengan setan yang lebih rendah dan sempit, plus tebeng depan yang lebih lebar dan menutup pengendara. Diklaim mampu berlari hingga 93 km per jam. Vespa Primavera 125, 1968, bersama dengan Vespa PX merupakan Vespa yang paling durable dan menjadi pilihan utama skuter di eranya. Hadir sebagai versi derivatif dari Vespa New 125, meski terdapat banyak perbedaan di mesinnya. Dibekali dengan desain yang paling modern dan advanced di eranya. Vespa 180 Rally, 1968, Vespa yang menandai awal penggunaan rotary pinning fuel system di seluruh produknya. Mesinnya baru, plus dibekali desain yang lebih sporty dibanding versi 180 cc sebelumnya, Vespa 180 SS. Vespa L-Start, 1970, Vespa pertama yang dibekali elektronik ignition. Sayang, produksinya tak berlangsung lama. Vespa 200 Rally, 1972, Vespa dengan kapasitas mesin terbesar di eranya. Model ini mampu memuntahkan tenaga hingga 12,35 HP plus top speed 116 km per jam. Vespa Primavera 125 ET3, 1976, versi terbaru dari sang Primavera, dibekali dengan ET3 Electronic 3 Intake Ports, yang diklaim mampu memaksimalkan power. Stylingnya juga ikutan berubah dibanding versi sebelumnya. Vespa P125X, 1977, lebih dikenal dengan nama Vespa PX, diikuti dengan kehadiran P200E, 1978, dan PX 150E, 1980. Dibekali dengan styling anyar yang mudah diterima seluruh kalangan, plus mesin yang terkenal durable. Vespa dengan nama paling tenar, sekaligus mencatatkan penjualan terbesar dalam sejarah skuter. Vespa PK 125, 1983, diluncurkan sebagai pengganti dari Vespa Primavera ET3. Termasuk versi yang sukses pernah mengacak-acak pasar Jepang dan menjadi motor non-JDM terlaris di negeri Sakura tersebut. Vespa PK 125 Automatic, 1984, Vespa pertama dengan perubahan radikal, berupa transmisi otomatis plus perpindahan pedal rem kaki ke handle rem tangan kiri. Juga sudah dibekali dengan automatic oil petrol mixer, dan electronic injection. Selain itu juga hadir Vespa PK50 Automatic. Kedua Vespa ini menjadi cikal bakal lahirnya Vespa modern. Vespa T5, 1985, merupakan versi sporty dari Vespa PX yang menjadi best-selling. Desainnya sudah ditambah windscreen berbahan plexiglass plus sentuhan lubang spoiler di koin depan, Vespa ini. Ini juga dibekali mesin baru, yang menggunakan aluminium cylinder block dan 5 intake ports. Vespa 50N, 1989, salah satu Vespa 2 tak terakhir yang diproduksi. Dibekali mesin anyar yang lebih powerful dibanding generasi 50 cc sebelumnya. Juga diproduksi dalam versi transmisi otomatis yang bernama Vespa 50N Speedmatic. Vespa PX 2001, ini dia generasi Vespa kontemporer yang terakhir, yang diproduksi di awal milenium hingga saat ini. Dibekali styling klasik yang seakan mengingatkan akan era kejayaan Vespa PX di tahun 1970-an silam, namun juga dijejali dengan fitur terbaru seperti electric starter, disc cakram depan, plus cedeng yang modern. Mesinnya terdiri dari 125, 150 dan 150 cc dengan konfigurasi yang masih legendaris 2 tak disesuaikan dengan negara tujuan penjualan. Produksinya sempat terhenti selama 3 tahun, tahun 2008 sampai tahun 2011, lantaran masalah regulasi EU Euro 3. Awal mula masuknya Vespa ke Indonesia.
Apakah Anda tahu Vespa di Indonesia sejak tahun 1960-an? Dulu hanya PT dan Motor Indonesia Vespa sebagai importir Vespa. Dapat dikatakan bahwa harga Vespa waktu itu setara dengan harga sebuah rumah tipe sederhana. Sejak itu Vespa menjadi kendaraan yang paling populer dari kendaraan bermotor oleh masyarakat. Namun, masuknya motor produksi Jepang seperti Honda akhirnya membuat Vespa terpinggirkan. Nah, di sini saya akan memberi info tentang sejarah Vespa Komu, yang konon katanya adalah Vespa yang bisa disebut bersejarah di Indonesia. Vespa Komu adalah Vespa penghargaan dari pemerintah Indonesia kepada kontingen pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di Komu saat itu. Pasukan bernama Kontingen Garuda, disingkat KOMA atau Pasukan Garuda, yang turut diperhitungkan di dunia dibandingkan pasukan perdamaian negara lain itu adalah Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Awalnya, saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Mesir langsung mengadakan sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Liga Arab dan merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia dengan datang langsung ke ibu kota RI waktu itu yaitu Yogyakarta. Untuk membalas budi Mesir dan Liga Arab, Presiden Soekarno membalas pembelaan negara-negara Arab di forum internasional dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada 1956 dan Irak pada April tahun 1960. Pada 1956 itu, ketika Majelis Umum PBB memutuskan menarik mundur pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I atau KOMAI. KOMA II dikirim ke Komo pada 1960 di bawah misi UNOC dengan jumlah pasukan 1074 orang, bertugas di Komo September tahun 1960 hingga Mei tahun 1961. KOMA III dikirim ke Komo pada 1962 di bawah misi UNOC dengan jumlah pasukan 3.457 orang, terdiri atas Batalion 531, Raider, Satuan-Satuan Kodam II, Bukit Bari, SAN, Batalion Kavaleri 7, dan unsur bantuan tempur, bertugas hingga akhir 1963. Menpamat Letjen TNI Ahmad Yani pernah berkunjung ke markas pasukan PBB di Komu, ketika itu bernama Zaire, pada tanggal 19 Mei tahun 1963. Setelah menyelesaikan tugas perdamaian yang berat, pasukan Garuda menerima tanda penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia berupa Vespa. Sumber lain mengatakan ada juga penghargaan berbentuk uang dan beberapa peti jarum jahit. Di pasaran diketahui adanya Vespa Komo tahun 1963 untuk kontingen 2 dan 3. Kurang diketahui apakah kontingen 1 juga mendapatkannya, karena informasi semacam ini tidak mudah didapat. Yang menarik dan tidak diketahui banyak orang, pemberian Vespa tersebut tidak terlepas dari tradisi dalam dunia kemil. Iteran dalam hal kepangkatan. Vespa berwarna hijau 150 cm3 ditujukan bagi tentara yang lebih tinggi tingkat kepangkatannya, disusul Vespa berwarna kuning dan biru 125 cc untuk tingkat kepangkatan yang lebih rendah. Selain itu guna membedakan Vespa tersebut dari Vespa lain yang satu tipe, disematkan tanda nomor prajurit yang bersangkutan pada sisi sebelah kiri handlebar, stang, yang berbentuk oval terbuat dari bahan kuningan serta sebuah piagam penghargaan yang menyertainya. Maka berseliweranlah Vespa-Vespa tersebut di jalan-jalan sehingga Vespa dengan pantat bulat tersebut dikenal sebagian masyarakat sebagai Vespa Komu. Sementara sebagian lain justru menyamaratakan dengan nama Vespandok, telur, karena bagian samping kanan kirinya bulat mirip telur. Vespa Komu tidak diproduksi di Italia melainkan di Jerman. Dengan berbahan baku plat baja yang lebih keras daripada Vespa bulat umumnya, Vespa ini memiliki tingkat kelengkapan yang lebih daripada Vespa buatan Italia yang umum beredar di Indonesia, VBB 1T maupun VBB 2T.
Jakob Oswald Hoffmann adalah orang Jerman yang berjasa memasukkan Vespa ke Jerman. Kerjasama Vespa dengan Hoffmann putus awal tahun 1955 karena Hoffmann mendesain model sport sendiri. Kemudian Vespa bekerja sama dengan Messerschmitt Co., yang kemudian mengeluarkan produksi Vespa pertamanya pada tahun 1955 itu juga. Mereka mengeluarkan dua model yaitu Vespa GS yang di Indonesia sering disebut sebagai GS versi Jerman dan 150 Touren. Mereka juga menyediakan purna jual dan servis serta spare part bagi Vespa produksi Hoffmann. Kerjasama ini berlanjut hingga akhir tahun 1957. Vespa Jim August Buck kemudian berdiri pada tahun 1958 sebagai sebuah perusahaan patungan antara Piaggio dan Marshall Vane Organization. Kongsi ini kemudian juga menyediakan beberapa bagian bagi Vespa Messerschmitt. Saat kerjasama dengan August Buck inilah Vespa Como diorder untuk Indonesia. Kedua model yang dibuat saat berkongsi dengan Messerschmitt, 150 Touren dan GS, kemudian dikembangkan dengan beberapa modifikasi. Selain itu Vespa Jim August Buck juga melahirkan Vespa 125 cm3 yang pertama kali diperkenalkan dalam tahun 1958. Produksi berlanjut hingga tahun 1963, yang merupakan saat puncak perubahan skuter dan diproduksinya yang sudah tidak terlalu banyak. Selanjutnya, Jerman memilih hanya mengimpor Vespa langsung dari Italia. Ciri khas Vespa Como: 1. Spakboard bulat tidak ada sambungannya seperti Vespa umumnya. 2. Ring pelek tromol, 10 inci. 3. Punya tonjolan seperti tombol, saklar di sambungan koplingnya, posisi setang sebelah kiri. 4. Speedometer kotak dan agak besar, berbeda dengan speedometer VNA-VNB. 5. Ada lambang Garuda di bodi depan sebelah kiri, sekarang jarang yang ada. 6. Di atas speedometer ada lampu kecil seperti lampu cabai. 7. Nomor mesin diawali dengan kode VGLB. 8. Pada BPKB tercantum tulisan X Brigade Garuda 3. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih.